Halo, kembali lagi di channel saya IPSW Official. Jika di tutorial sebelumnya saya sudah membahas Photoshop Tools yang di bagian atas, saya bahas sampai di sini yang di blur tool ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas Photoshop Tools dari Dots Tool ini, dan teman-temannya ada Burn Tool and Sponge Tool, terus ada Pen Tool sampai di Convert Point Tool. Terus ada yang ini horizontal type tool, ini untuk font ya, untuk menulis sebuah kata atau kalimat di Photoshop. Dan yang terakhir adalah direct selection tool dan pad selection tool. Jadi sebelum saya memulai video tutorial kali ini, jangan lupa subscribe video ini. Dan jangan juga lupa tinggalkan jejak berupa komen, pastinya komen yang membangun untuk membuat channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like dan jika perlu hidupkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jadi kita mulai saja ya. Ini di sini kebetulan saya sudah membuka kanvas baru size 2000 x 2000 kesukaan saya. Jadi saya akan membuka file new open untuk objek gambar baru. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Saya akan memilih gambar yang ini. Oke, sebentar ya. Jadi sebelum kita memulai memakai tools Dots tool ini, kalian jangan lupa klik Ctrl J pada keyboard untuk mengcopy gambar ini di layer ya. Jadi dia akan terlihat seperti ini, layer copy. Jadi saya akan contohkan bagaimana cara memakai Dots tool. Saya akan perbesar dulu sedikit gambarnya, oke, agar jelas. Oke, di wajah mungkin ya, seperti ini ya. Jadi Dots tool ini fungsinya untuk mencerahkan gambar atau objek gambar yang sudah cerah seperti itu. Jadi saya akan kecilkan size ukuran untuk pewarnaannya ini ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah ada light atau cerah sedikit ya, jadi saya akan lebih cerahkan sedikit gambarnya memakai Dots tool ini. Jadi, kalian bisa lihat ya, agak cerah gambarnya sedikit ya. Ini hanya contoh ya, kalian bisa melakukan di objek mana saja yang kalian anggap perlu ya, seperti itu misalnya. Terus di bawahnya ada Burn tool, ini adalah opposite atau kebalikan dari Dots tool yang membuat cerah. Jadi ini akan membuat warna sedikit lebih gelap di permukaan objek yang gelap ya, pastinya ya, kalian lihat ya, sudah agak gelap sedikit ya. Misalnya sini saya, kalian juga bisa memilih size dari kursor kalian ini, bulatan ini, dan juga ada beberapa tipe brushnya. Saya ada soft round, hard round ya, saya akan pakai yang soft round. Kecilkan size sedikit ya, seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari Dots tool and Burn tool yang di sini. Jadi sekali lagi ini hanya contoh, saya percepat jadi kalian bisa mengoptimalkannya di objek yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu contoh dari Dots tool and Burn tool. Kita akan lanjut ke Sponge tool ya. Sponge tool ini ya, saya akan buka gambar baru di sini. Ini saya akan hapus ya, file new open ini. Oke, saya akan perbesar gambar ini sedikit ya, kelihatan jelas ya. Oke, Sponge tool ini fungsinya adalah untuk mengurangi atau kebalikannya mempercerah warna. Di sini ada pilihan dari Sponge tool.
saturate dan desaturate. Seperti namanya, saturate ini adalah mempercerah warna yang sudah ada. Saya akan contohkan ya. Ini kan biru agak kurang cerah, jadi saya akan cerahkan seperti ini. Kelihatan ya. Ini mencerahkan objek warna untuk sponge tool ini. Itu ya. Ini contohnya. Ya, kelihatan ya. Di sini pilihannya saya tadi pakai yang saturate. Untuk kali ini saya akan pakai desaturate atau kebalikannya ya. Oke, saya akan contohkan di sini. Ya. Dia akan lebih gelap, bahkan mungkin akan berwarna lebih ke hitam putih ya. Kalau terus kalian optimalkan seperti ini. Ya. Jadi terlihat ya perbedaannya, teman-teman. Lihatkan perbedaan kita memakai sponge tool. Yang ini sponge tool dan ada pilihannya desaturate dan saturate. Saturate seperti namanya mempercerah dari objek itu sendiri, gambar itu sendiri, menambah atau meningkatkan saturasinya, dan kebalikannya desaturate adalah mengurangi saturasinya atau mengurangi pewarnaan seperti itu. Akan zoom out ya, terlihat ya perbedaannya. Dari angka A, ST ini cerah, terus angka B ini dia lebih gelap, karena saya tadi sengaja untuk membagi dua objek ini agar terlihat perbedaannya. Ini yang desaturate, ini yang saturate dari tools Photoshop yang ini sponge tool ya. Oke, saya akan delete gambar ini. Saya akan berpindah ke pen tool ya. Ini salah satu tools Photoshop yang saya sukai untuk menyeleksi objek. Saya akan buka objek baru, file ini open. Saya akan buka objek task di sini ya, seperti ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pen tool ini adalah gunanya untuk menyeleksi sebuah objek gambar. Saya akan perbesar sedikit seperti ini ya. Jadi saya akan contohkan langsung. Jadi klik di mana saja kalian ingin memulai, terserah. Saya akan mulai dari tengah sini ya, seperti ini. Di sini, di sini. Kalian bisa secara acak dulu ya, ikuti. Nggak usah terlalu rapi, nggak kenapa, nanti kita bisa perbaiki seperti ini. Kalau kalian ingin memindahkan si objek ini, kursor di kanvas ini, kalian tinggal tekan spasi pada keyboard ya, jadi akan lihat gambar tangan seperti ini. Jadi kalian tinggal klik kiri pada mouse dan pindahkan seperti ini, bisa ya. Saya akan lanjutkan ya, seperti itu. Saya akan percepat. Sini, di sini, di sini, ya. Dan pad yang pertama kalian buat dan pad yang terakhir akan bertemu ya, seperti ini. Setelah seperti ini, kalian bisa rapikan dengan pilihan atau tools yang ada di pen tool di bawahnya ini. Ada teman-temannya. Jadi di sini ada Add Anchor Point Tool. Ini adalah untuk memperbaiki seleksi yang sudah kalian buat menggunakan pen tool. Jadi saya akan contohkan ya. Saya akan klik Add Anchor Point Tool. Saya akan perbesar agar kalian jelas kelihatan. Jadi tinggal klik di bagian
line pad ini ya. Saya contohkan seperti di sini ya. Setelah diklik, kalian tekan kiri pada mouse, pastinya di pad yang sudah ada pilihan ini yang berwarna biru ini. Jadi kalian tinggal tekan kiri pada mouse dan tarik, gitu ya, sepasnya. Terus di sini, ya, terus misal di sini, ya, terus di sini, gitu ya, terus di sini. Bisa di sini ya, di sini nah misal ini kalian salah meletakkan anchor point yang kalian add ini, yang kalian tambah ini, jadi kalian bisa juga menggunakan teman-teman yang lain dari pen tool ini, yaitu delete anchor point tool yang ini ya. Jadi kalian bisa delete dan mengulanginya seperti ini. Jadi kalian pilih delete anchor point dan klik di pad ini, warna biru ini. Jadi dia akan kembali seperti awal ya. Jadi kalian tinggal mengulanginya dengan kembali menekan atau memilih add anchor point. Dan ini juga ada pilihannya ya, di sini kelihatan. Kalau kalian kurang lihat, saya perbesar ya. Ya, ini ada pilihannya ya. Ini kalian bisa pindahkan agar dia lebih melengkung dengan cara ya di sini pad selection tool dan direct selection tool. Di sini adalah fungsi dari pad selection tool dan direct selection tool. Direct selection tool yang kalian bisa gunakan untuk memindahkan ini lengkungan ini. Saya contohkan tadi, sudah klik direct selection tool ya, yang berwarna putih seperti ini ya. Kalian bisa geser-geser, lengkungkan, misal kurang lengkung seperti ini ya, seperti itu misalnya, atau yang sini ya, seperti itu ya. Dan kalian juga bisa memindahkan seleksi ini dengan cara menggunakan pad selection tool. Saya akan zoom out sedikit agar terlihat. Saya memindahkan seleksi ini ya. Saya tadi sudah pencet ya, atau tekan atau klik pad selection tool. Jadi kalian bisa pindahkan ya seleksi ini. Itu adalah kegunaan dari pad selection tool dan direct selection tool. Saya akan lanjutkan untuk memperbaiki gambar dengan add anchor point. Sini saya klik. Sini saya klik juga. Sini. Di sini. Terlihat sudah cukup rapi ya. Jadi kalian tinggal, kalau sudah seperti ini, tinggal klik kanan pada mouse dan pilih make selection yang ini ya, make selection. Oke. Ya, di sini ada pilihan feeder radius. Ini adalah untuk mengoptimalkan smooth atau soft pada bagian yang kalian seleksi ini. Jadi semakin tinggi kalian membuat feeder radiusnya di gambar yang kalian sudah seleksi ini, potongannya akan terlihat lebih soft, tetapi jangan terlalu tinggi juga, karena itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan bagian samping atau bagian sisi dari si objek ini, bahkan bisa hilang ya, seperti itu. Jadi saya cukup memilih satu saja. Oke, seperti itu. Jadi kalau sudah terseleksi seperti ini, kalian bisa klik Ctrl J pada keyboard atau tekan Ctrl J, akan membuat copy. Jadi kalian sudah akan memiliki gambar objek tasnya saja tanpa background putih ini ya, seperti ini ya. Ini masih ada putih, kalian bisa seleksi entah seperti ini ya. Kalian bisa pindahkan ke objek mana saja. Cukup rapi ya, terlihat ya, terlihat rapi ya. Jadi seperti itu cara menyeleksi menggunakan
pen tool. Saya akan contohkan yang lain dari Photoshop Tools, pen tool dan kawan-kawannya ini. Jadi sekarang setelah pen tool saya akan menggunakan freeform pen tool. Freeform pen tool ini seperti namanya adalah menyeleksi gambar secara bebas atau freeform ya. Begitu. Saya akan contohkan. Oke. Ini sebenarnya tidak begitu bagus untuk menyeleksi gambar karena jujur saja agak sulit menggunakannya. Jadi kalian tinggal tekan kiri pada mouse, jangan dilepas selama seleksi ini berjalan ya. Ini kalian harus mengikuti objek ya. Jadi jangan khawatir, ini juga kalian bisa pindahkan padnya, nanti akan ada pad di akhir setelah kalian menyeleksi total gambar ini ya. Jadi jangan lupa kalau kalian kesusahan seperti ini, untuk memindahkan objek ini kalian tinggal tekan spasi pada keyboard sampai ada gambar tangan seperti ini, kalian bisa pindahkan aja seperti ini dan kalian lepas, lanjutkan seperti itu ya, cara mudahnya ya. Sebenarnya bisa dikatakan cepat juga menyeleksi gambar dengan freeform transform ini, cuma agak susah mengikuti lekukan dari objek aja sebenarnya ya. Setelah ujung ketemu ujung seperti ini, kalian bisa memindahkan pad-pad yang sudah ada seperti tadi ya, add anchor point, mengurangi juga bisa. Jadi kalian tinggal klik seperti ini ya, itu di sini cuma agak lebih susah aja ya. Di sini, di sini, di sini, di sini, kalian bisa pindahkan ini ya, agak lengkung sedikit sekali lagi dengan menggunakan direct selection tool yang ini ya. Ini ya. Terus jadi sebenarnya lebih cepat pada akhirnya menggunakan pen tool yang biasa, bukan yang ini ya, bukan yang free form pen tool ini. Tapi sekali lagi saya katakan itu adalah suka-suka kalian menggunakan yang mana dan lebih nyaman menggunakan yang mana, seperti itu. Jadi ketika seperti ini, saya akan zoom out, kembali lagi tekan kanan pada mouse, kalian bisa pilih next selection, tetap satu ya, feather radius, dan klik Ctrl C, kalian sudah punya seleksi gambar bebas seperti ini. Cukup rapi, tapi saya lebih senang menggunakan yang pen tool biasa ya, cukup rapi terlihat ya, seperti itu. Jadi ini juga kalian bisa pindahkan dengan memakai move tool seperti itu. Saya akan hapus gambar ini ya. Oke, setelah freeform pen tool, saya akan menggunakan curve tool pen tool. Sesuai namanya, curve atau kurva ini lebih untuk menyeleksi atau bisa dikatakan lebih untuk gambar yang berbentuk bulat atau lingkaran, seperti namanya curve ya kalau diartikan. Jadi saya akan pilih curve ini, saya akan coba menyeleksi gambar bulatan saja yang ini ya. Oke, seperti ini, di sini, di sini. Dia akan terlihat seperti ini dulu sampai kalian klik yang di sini. Ya, dia tidak akan bulat seperti ini. Dia akan terus mengikuti bulatan ini, jadi dia lebih mudah untuk
menyeleksi gambar yang bulat. Ya, jika sudah seperti ini, kalian seperti biasa make selection. Oke, dan bisa Ctrl J pada keyboard dan kalian sudah mendapatkan bulatan saja. Cukup rapi ya. Pada gambar sudah tinggal bulatan, kan kalian bisa pindahkan juga. Jadi seperti itu fungsi-fungsi dari pen tool, freeform pen tool, curve tool, add anchor point tool, dan delete anchor point tool. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas type tool. Di sini ada horizontal type tool, ada vertical type tool. Ini sebenarnya horizontal untuk yang ke samping, vertikal untuk yang dari atas ke bawah tulisannya. Dan yang di bawahnya ada selection type tool yang vertikal dan horizontal. Jadi saya akan contohkan satu persatu ya caranya. Jadi saya akan contohkan dari horizontal type tool. Ya. Jadi kalian klik horizontal type tool, kalian klik di sini ya. Jadi kalian akan mendapatkan teks seperti ini, kalian bisa rubah namanya. Jadi misalnya saya akan memakai kata-kata, saya akan memakai huruf besar semua, peace, worthwhile. Saya akan perkecil sedikit tulisannya dengan mengontrol Command T pada keyboard. Saya perkecil ya. Kalian bisa memperkecilnya dengan cara yang saya lakukan atau dengan cara klik di type tool lagi, kalian blok seperti ini ya. Tepatkan posisi kursornya, kalian blok seperti ini. Ya, kalian bisa memilih ukuran berapa ya. 30 atau 60 bahkan. Seperti itu ya. Oke, saya akan memilih 36 saja. Seperti itu. Kalau sudah kalian klik ya, jadi seperti ini. Atau kalian ingin merubah warna, sama, kalian blok dulu, kalian pilih yang ini warna. Misalnya saya ingin memilih warna mungkin Tosca ya, gitu ya. Oke, ini contoh yang horizontal type tool. Kalian juga bisa mengubah tulisan ini agar tidak berbentuk lurus seperti ini. Ada type-nya ya di sini ya. Jadi ini ada pilihan sini, stylenya kalian bisa rubah. Misalnya ada ARC ya, dia akan melengkung seperti ini. Ada flag, dia akan berbentuk seperti bendera yang berkibar. Terus ada wave seperti ombak tulisannya, dan ada rise dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya. Kalau saya pakai ini ya, jadi seperti itu tulisannya. Oke, cukup jelas ya untuk type tool ini. Saya rasa kalian sudah bisa. Dan untuk horizontal, oke, saya akan kembali ke Photoshop Tools dengan menggunakan kali ini vertical type tool. Ini yang seperti saya katakan, kalau tadi lebih ke horizontal ke samping, kalau ini dari atas ke bawah. Seperti ini, base. Seperti ini ya, sudah rapat ya tulisan seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Jadi ini adalah contoh dari vertical type tool, tulisan dari atas ke bawah seperti ini. Oke, cukup jelas. Saya akan persingkat saja. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk cara menggunakan tools vertical type mask tool dan horizontal type mask tool. Ini sebenarnya fungsinya sama ya. Vertikal adalah seperti tadi, membuat tulisan dari atas ke bawah. Kalau horizontal dari samping kiri ke kanan.
Seperti ini saya akan contohkan. Jadi saya akan contohkan di sini ya, membuat tulisan yang sudah terseleksi seperti ini contoh. Sesudah seperti ini, kalian tinggal tengahkan sedikit mungkin ya. Setelah seperti ini, kalian bisa klik di layer ini 2 kali, dia akan langsung menyeleksi seperti ini. Kalian bisa pindahkan kursor kalian ke move tool dan klik di sini, dan kalian bisa hapus yang terseleksi. Setelah seperti ini, kalian bisa hilangkan seleksinya dengan Ctrl D pada keyboard, itu di select. Setelah seperti ini, kalian bisa tambahkan gambar di belakangnya. Misalnya kalian ingin menggunakan gambar apa di belakang si objek ini kan bening ya tulisannya. Jadi saya akan contohkan. File open, saya sudah punya gambar di sini seperti ini ya. Oke, saya akan pindahkan gambar ini. Ini gambarnya kecil ya, kalian bisa menggunakan gambar yang lebih besar lagi. Saya akan paskan misal ya, segini saja cukup ya, karena tulisannya sudah ada belakang. Ini contoh saja ya. Jadi kalian bisa pindahkan. Setelah ini kan gambarnya di atas gambar di atas tulisan yang terseleksi tadi. Jadi kalian tinggal pilih layer yang gambar yang di atasnya, pindahkan ke bawah, tarik ke bawah. Dari bawah seperti ini. Dia akan jadi seperti ini ya, seperti tulisan ya, bermotif planet atau wallpaper yang tadi saya pakai. Jadi seperti ini ya, ini dia ya. Itu kurang lebih penggunaan dari horizontal type master. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini yang bisa saya berikan ke kalian. Di video selanjutnya saya akan membahas tutorial Photoshop Tools yang ada di bawahnya lagi, lanjutannya ya. Jadi terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dari saya. Jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa tinggalkan jejak berupa komen, pastinya komen yang membangun. Jangan lupa like, dan jika perlu hidupkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.